Salam Patunggilan, saudara-saudara Adioswo di GKJW khususnya, dan Adioswo dimanapun berada. Kita akan bersama-sama mendalami atau merenungkan dalam Bina Iman kali ini, Adioswo di era New Normal Life. Saudara-saudara, banyak istilah yang dipakai untuk menyebut warga yang sudah usia lanjut, walaupun tidak selalu tua, apalagi renta. Ada yang menyebut warga senior, ada yang menyebut usila, usia lanjut, ada yang menyebut lansia, lanjut usia, asal jangan dibalik, kalau dibalik sialan. Ada yang menyebut wulan, warga usia lanjut. Ada yang menyebut manula, manusia usia lanjut. Tapi juga ada yang menyebut Adioswo. Gereja Kristen Jewetan dalam Toto Pranoto yang baru, bidang persekutuan, yang sudah disahkan tetapi belum diundangkan, memakai istilah Adioswo. Adioswo karena kita berpikir memahami Yoswo yang adi. Kenapa dikatakan Yoswo yang adi? Sebab Yoswo itu adalah anugerah Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat memperpanjang umurnya selain dari Tuhan. Dan kan dikatakan karena dialah yang memberikan hidup dan nafas hidup. Kisah Rasul 17 ayat 25. Menurut hemat saya mungkin baik kalau GKJW mulai membiasakan atau memberlakukan istilah Adioswo. Siapa sebenarnya Adioswo itu? Kondisi umum Adioswo secara fisik, Adioswo sudah banyak menurun. Tidak sekuat dulu lagi, napas tidak landung, stamina tidak lagi besar, dan seterusnya. Dan secara panca indera pada umumnya ada ungkapan 4B. Blawur, budek, beser, dan bingungan. Nah, secara mental dalam hal daya pikir sudah banyak menurun. Dalam hal ingatan sudah menjadi anggota PDI, penurunan daya ingat, dan mungkin malah PDIP, penurunan daya ingat parah. Dalam hal perasaan mudah tersinggung, merasa orang lain terutama yang muda sedang ngerasani, mudah tersentuh sehingga gampang nangis, nelongso, keloro-loro, sering merasa sunyi, sepi sendiri, dan seterusnya. Secara spiritual, biasanya justru semakin kuat, makin sumarah pasrah mering Gusti, karena merasa hanya Tuhan Allah yang bisa diandalkan. Nah, jumlah Adioswo di Indonesia, BPS 2019, ada 25,66 juta jiwa, atau 9,6% penduduk Indonesia. Dan ini diprediksi akan semakin meningkat sehubungan dengan semakin tingginya usia harapan hidup. Tahun 2019 di Indonesia ini usia harapan hidup 71,48 tahun. Nah, mungkin kita perlu bertanya di GKJ berapa ya jumlah Adioswo? Saya mengira dan saya rasa semakin banyak jumlah Adioswo di gereja kita ini. Nah, kemudian yang berikut pertanyaan kita, kalau begitu kondisi Adioswo, opo Adioswo wis ora ana gunane maneh? Ini perasaan yang sering muncul di kalangan Adioswo. Rumangsa wis ora ana gunane, barang rongsoan wis ora direken, wis ora diaruhake maneh, dianggep mung nambahi repot atau ngrepoti, habis manis sepat dibuang. Nah, kalau di kalangan pendeta GKJW ada istilah emeritus,
intu emerit hubungane putus. Itu di kalangan kita. Apa ya pancen ngono? Apa pancen adiyuswa ora ana gunane? Pada masa adiyuswa umumnya anak-anak sudah mandiri, bertempat di rumah sendiri walaupun mungkin masih ngontrak. Kendati demikian harus kita ingat bahwa tanggung jawab untuk mendampingi, ngayomi kehidupan anak cucu buyut dalam bentuk tutur sembur atau nasihat demi kebaikan atau kebahagiaan kehidupan mereka masih harus dilakukan oleh adiyuswa. Tetapi perlu diingat tanggung jawab ini harus dilakukan tepat waktu. Artinya harus empan papan, angon rasa dan angon mongso. Dan ingatlah tutur sembur ini sifatnya saran atau nasihat, bukan perintah yang harus diterima dan dilakukan. Supaya kalau tidak dilakukan oleh anak-anak kita tidak nelongso dan keloro-loro. Anak yang menghormati orang tua akan mengolah apa yang didengar untuk dipertimbangkan. Jika dirasa baik, akan dilaksanakan. Lebih dari itu, para adiyuswa masih harus terus-menerus merasa bertanggung jawab, berdoa bagi anak cucu dan buyut kita, dan pasti mendoakan yang baik. Kemudian kalau begitu, aku kudu piye? Tujuan adiyuswa tetap sehat, mandiri dan bermanfaat. Sehingga pertanyaannya adalah bagaimana atau apa yang harus dilakukan supaya adiyuswa tetap sehat, mandiri dan bermanfaat sampai ajal menjemput mereka. Di era pandemi COVID-19 ini, adiyuswa yang berpenyakit darah tinggi, kencing manis, sakit jantung, sakit paru menaun, merupakan kelompok yang rentan tertular virus corona dengan risiko berat. Kemensos RI dalam peringatan Hari Lanjut Usia 29 Mei yang lalu yang diadakan secara virtual, mengambil tema negara hadir untuk lanjut usia. Dan subtema keluarga sayang lansia, keluarga bahagia. Kemenkes telah meluncurkan buku rencana aksi nasional kesehatan lanjut usia tahun 2020 sampai 2024 yang berisi rencana program kerja untuk 5 tahun ke depan dalam memberdayakan lansia. Di samping itu pemerintah kita juga sedang mengembangkan telemedicine. Harapannya di kemudian hari adiyuswa bisa periksa dokter lewat internet dan setelah mendapat resep obatnya diantar ke rumah. Pertanyaan besar bagi GKJW, bagaimana dengan GKJW? Apa yang dilakukan GKJW untuk adiyuswa? Saya pribadi bersyukur bahwa gereja kita melalui peranatannya walaupun belum diundangkan, itu juga telah mewadahi kelompok adiyuswa ini. Dengan segala program-program yang bisa dilakukan, tetapi sayangnya memang belum diundangkan. Semoga tidak terlalu lama akan segera diundangkan. Kemudian di era new normal life ini, adiyuswa harus memenuhi protokol kesehatan. Tinggal di rumah, memakai masker kalau keluar rumah, menjaga jarak, sering cuci tangan dengan sabun atau alkohol 60% atau lebih, merubah pola makan dan pola hidup, harus selalu jamu kendi, jaga mulut, kendalikan diri. Olahraga ringan, makan, tidur teratur, jaga kesehatan, istirahat yang cukup. Ada pertanyaan besar sekarang ini. Sampai kapan adiyuswa di Indonesia harus tinggal di rumah?
di Amerika dan Eropa diprediksi paling tidak sampai akhir tahun 2020. Diduga kasus depresi di kalangan adiuswa di Indonesia juga akan semakin meningkat. Demikian juga angka kematian akibat depresi. Nah, untuk itu perlu dicari sarana adiuswa untuk mengisi kegiatan di rumah. Mungkin kegiatan berkebun, bertani, melakukan hobi, menyulam, membaca, mengisi teka-teki, lihat TV, atau nelpon anak cucu, kenalan, memakai video call, dan sebagainya. Nah, saudaraku adiuswa, di samping itu menurut saya ada beberapa catatan atau tips bagi adiuswa untuk menyikapi dan mengelola keberadaan hidupnya. Yang pertama, hindari 4 ngeng. Ojo nganggur, ojo ngoyo, ojo nglukro, ojo ngempet. Ojo nganggur artinya milikilah kegiatan-kegiatan apa saja untuk mengisi waktu hari-hari tua. Ini diperlukan untuk memperlambat kepikunan dan menjaga daya ingat. Ojo ngoyo. Giat yo giat, tetapi kegiatan itu jangan berlebihan. Apa bisane, apa perlune, apa penake lan sumadya wae. Ojo nglukro. Jangan merasa kecil hati dan putus asa karena kondisi ketuaan. Tetap semangat dan tetap sehat. Karena kenglukruan akan membuat cepat rapuh dan cepat tua. Ojo ngempet. Jangan pernah memendam perasaan. Apalagi jadi ngondok-ondok. Harus dibuang perasaan itu. Berpikirlah yang positif saja. Sehingga tetap senang. Ingatlah hati yang gembira adalah obat. Kemudian yang berikut, milikilah hati 3L. Yaitu lilo, lego, dan legowo. Lilo, hati yang ikhlas terutama kalau melakukan sesuatu yang baik dan memberikan sesuatu untuk menolong orang lain. Pemberian dan perlakuan itu sungguh-sungguh akan menjadi berkat. Lakukanlah segala sesuatu dalam kasih. Yang berikut lego, hati yang longgar. Jangan mudah emosi, jangan mudah tersinggung, bisa berpikir dengan jernih, hati yang sareh dan sumeleh, jembar segarane. Sing sopo sabar subur. Kalau firman Tuhan, kesabaran menutupi banyak dosa. Kemudian berikut legowo. Dapat menerima keberadaan ketuaan apa adanya. Bahkan tetap dapat bersyukur kepada Tuhan. Nrimo ing pandum, dapat mensyukuri keadaan. Saos syukur ing sabarang kang tinemu. Yang terakhir para adiuswa, laksanakan 3M. Yang pertama, manembah mring Allah. Semakin tua harus semakin mendekatkan diri kepada Gusti Allah, bukan semakin mengandalkan diri. Menjadi dan memberi contoh kedekatannya dengan Tuhan kepada generasi muda. M yang berikutnya, makaryo sabiso-biso. Usia tua tidak boleh menghalangi kegiatan untuk terus bekerja, menghasilkan hal-hal baru yang berguna. M yang ketiga, migunani mring sesami. Usia tua haruslah semakin membuat diri tidak lagi dikuasai egoisme. Dengan kesadaran bahwa urip iku rak mung sepisan. Kanggo sopo lan kanggo opo, yen ora kanggo sak podo-podo. Alangkah indahnya kalau hidup yang sekali ini menjadi kenangan manis untuk sama manusia. Mulai orang-orang tercegat, terus berlanjut kepada orang lain.
Saya yakin para Yuswa tahu pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Biarlah keberadaan kita Yuswa tetap menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat.